Cara mengatasi perut sering begah gimana ya Bu? Makan, minum sedikit perut langsung seperti balon. Bersama saya Devi Jamari, your favorite naturopathic practitioner dalam segmen Tanya Sehat Devi yang selalu hadir di Root of Life UK setiap weekend. Dan teman-teman boleh bertanya di sana, saya akan jawabnya di sini. Oke. Boleh bertanya apapun, tapi please jangan yang kayak harus jawab webinar ya, karena cuman 10-15 menit, kecuali teman-teman sudah mau menonton video-video saya yang sejam-sejaman. Kita bisa lihat ya berapa banyak yang menontonnya sampai akhir. Dan jangan lupa share, subscribe, and share kanal YouTube ini dan video ini kalau bermanfaat buat teman-teman, karena akan ada hadiah 1 paket panci salad master senilai hampir 50 juta rupiah. Oke, kita mulai. Jangan lupa untuk beli juga buku Healthy Belly Healthy Kiddy, ada di marketplace sekarang. Kita mulai. Pertanyaan pertama dari Ica Chenisha. Bude, cara mengatasi perut sering begah gimana ya Bu? Makan, minum sedikit perut langsung seperti balon. Oke, ini harus dicari akar penyebabnya Bu sayang. Ada kemungkinan kalau gejala yang paling ringan adalah IBS. Saya juga terkadang mendapatkan gejala IBS ini. Nah, ini bisa beragam pencetusnya. Jadi kita harus cari akarnya ya, dan perbaiki sampai dari akarnya, sampai ke akarnya. Yang pertama, IBS atau Irritable Bowel Syndrome. Kita mengkonsumsi makanan-makanan yang kemungkinan sensitif buat tubuh kita. Misalnya kalau saya kayak makan tepung terigu, saya minum susu sapi atau ada produk yang susu sapinya, almond, kemungkinan juga itu bisa mencetus kondisi ini. Apalagi kalau dibarengin pas saya lagi stres. Jadi atau stress levelnya meningkat. Jadi ini bisa menjadi salah satunya. Nah, jadi jangan cuma mengatasi perutnya aja, tapi kita menghindari. Jangan sampai terusan seperti ini. Teman-teman bisa cek food sensitivity teman-teman sama food allergy teman-teman. Itu salah satu untuk mencari penyembuhan ya. Jadi dicek food sensitivity-nya bisa ke Leader Indonesia. Atau bisa dicek juga, bukan atau ya, dan bisa dicek juga food alerginya. Tapi kalau sudah food sensitive IgG biasanya nggak perlu harus IgE juga, karena pasti yang IgE akan muncul juga di IgG. Nah, untuk sementara waktu kalau mau cari solusi yang paling simpelnya adalah ibu bisa mengkonsumsi jeruk lemon, jus jeruk lemon 1-2 sendok makan dicampur ke air 250 ml sampai 500 ml, dicampur sama baking soda, cari yang nggak pakai aluminium, 1-2 sendok teh, aduk-aduk terus diminum. Itu bisa menghilangkan rasa begah dan kembungnya. Nah, itu salah satu cara yang paling simpel dan natural. Habis itu coba kelola stresnya dengan nafas dalam, EFT, terus mencoba untuk makan makanan yang lebih mudah dicerna gitu, seperti mungkin bone broth, terus juga sup-supan yang aman ya untuk pencernaannya. Berikutnya dari 3RV4_DW. Bu Dep, dosis vitamin D untuk anak 11 tahun berapa ya untuk standar memenuhi kebutuhan harian? Well, kalau udah 11 tahun sih sebaiknya dites ya Bu. Jangan, kalau untuk kebutuhan harian itu 400 IU, 600 IU juga udah cukup. Kalau kebutuhan harian dasar. Nah, kita nggak tahu anak ini udah kekurangan belum vitamin D levelnya. Jadi please dicek. Dan saya sudah bikin panduan vitamin D ya untuk semua umur loh itu ya. Silakan ditonton di bagian vitamin D. Berikutnya dari _RAIEUN. Bu, kalau habis minum suplemen 10 menit kemudian minum air kelapa apakah boleh?
Nggak ngaruh kali Bu, kan air kelapa kan minuman alami, makanan alami. Emangnya kenapa? Suplemen itu bukan obat kimia ya teman-teman, beda. Suplemen itu adalah makanan alami yang dikapsulkan saja teman-teman. Nutrisi, mikronutrisi yang kita butuhkan, yang harusnya kita konsumsi lewat makanan alami kita, tetapi kita nggak konsumsi, jadi kita tambahkan lewat suplementasi. Jadi beda sama obat kimia ya. Jadi boleh jawabannya. Berikutnya dari Cici Wahyuni. Bu Dep, kenapa kalau pegang HP terus tangan kesemutan itu kenapa ya? Oke. Jadi ada frekuensi, vibrasi, frekuensi di handphone kita dengan wifi itu ya. Gimana ya? Saya tadi malam tuh dengerin videonya Dr. Richard Lee yang bersama Komjen siapa gitu. Siapa ya tadi malam tuh ya, itu bagus banget tuh penjelasannya. Dr. Richard Lee dengan Komjen, aduh siapa ya tadi malam banget saya baru nonton. Oke, Jenderal Bintang 3 ini bahas konspirasi. Judulnya adalah saya nggak mau nonton ini. Judulnya adalah Jenderal Bintang 3 ini bahas tentang konspirasi petinggi negara ini terlibat. Jadi ini clickbait ya tentunya ya. Dengerin, sebentar, ini coba saya matikan dulu suaranya biar saya bisa mungkin bantu teman-teman untuk mencari titiknya ya, titik di mana. Ini juga dia menjelaskan bagaimana industri skincare itu meningkat banget gitu, meningkat banget sejak adanya penggunaan handphone. Jadi frekuensi ini makanya teman-teman jangan terlalu sering memakai handphone, dan ini memang mempengaruhi energi level dalam tubuh kita dan mempengaruhi juga peredaran darah kita dan lain-lain. Jadi di menit berapa ya saya ngelihat ini ya. Dia ada mengetes si Dr. Richard Lee-nya, dia sambil memegang handphone sambil nggak memegang handphone. Jadi ada pengaruh kesehatannya. Aduh, di titik berapa ya? Tadi malam sih baru nonton banget nih sambil di gym. Aduh, silakan nonton sendiri aja teman-teman, itu Jenderal Bintang 3. Nonton sepenuhnya aja. It's very good concept untuk kita melihat efek dari handphone. Oke, kita akan kembali ke pertanyaan berikutnya. Jadi ada dari wifi-nya itu ya teman-teman ya. Berarti ada yang membuat gangguan dalam sistem tubuh kita juga. Makanya jangan terlalu sering main handphone. Oke, dan olahraga. Pastikan dan sering-sering grounding. Berikutnya dari Nikmatul Khairiyah. Ibu Debbie, kenapa ibu hamil tidak disarankan minum kalsium? Siapa yang, maksudnya gini loh. Ibu hamil butuh kalsium. Tidak ada yang menyatakan ibu hamil tidak butuh kalsium. Tapi minum kalsium itu maksudnya apa? Suplemen kalsium. Pertanyaannya tolong diklarifikasi. Kenapa ibu hamil tidak disarankan minum kalsium? Kalsium itu adalah nutrisi yang kita butuhkan setiap hari dan banyak dari sayuran. Yang bilang ibu hamil nggak boleh makan kalsium siapa? Minum suplemen kalsiumnya yang nggak boleh. Kenapa? Cek dulu vitamin D levelnya. Dan kalsium itu nggak perlu, nih saya emosi karena terlalu banyak di luar sana, maaf ya. Karena di luar sana tuh banyak banget yang minum kalsium tanpa ngecek vitamin D levelnya. Seakan-akan tuh kalsium penting banget, apalagi buat ibu hamil. Kebanyakan kalsium dalam darah dari suplementasi ya, atau dari makanan yang tinggi kalsium seperti susu. Kalau tidak dibarengin dengan vitamin D level yang optimal, Anda nanti menyebabkan kebanyakan kalsium dalam darah yang efek sampingnya itu gejalanya kayak orang kekurangan kalsium. Oke? Bahaya, apalagi kalau buat ibu hamil. Jadi jangan main asal aja minum kalsium atau meresepkan kalsium tanpa ngecek vitamin D level Anda. Oke? Atau pasien Anda. Mareme.kukri. Bu Dep, kalau tes food sensitivity sudah keluar, apa yang harus dilakukan pada list merah atau kuning? Hindari dan lakukan leaky gut protokol untuk memperbaiki dinding lambungnya supaya nanti di kemudian hari yang merah sama kuning ini bisa, nanti dinding lambung diperbaiki. Nanti kalau misalnya sekali terkena yang merah sama kuning ini tidak memberikan reaksi yang sama inflamasinya.
Dari Indah Maulidia, Bu Dep, apa yang harus dilakukan ketika kambuh GERD-nya? Tadi, oh ya, tadi yang pertama itu kembung ya. Jadi, kalau pas kambuh, nafas dulu, nafas dalam. GERD itu kambuh gara-gara stres. Jadi Anda harus pinter mengelola stres Anda. EFT kalau saya. Nyaranin EFT, minum air putih yang hangat. Yang hangat. Terus abis itu kalau sanggup sih pokoknya nafas. Terus tenangin tubuh. Terus minum air hangat. Terus kalau bisa, kalau mau mengkonsumsi sesuatu, minum kayak bone broth. Bone broth air, bone broth air, bone broth air gitu. Itu kalau lagi kambuh. Dan yang pasti sih sembuhin GERD-nya pakai protokol naturopati dong. Ayo dong, sembuhin dong. GERD itu bukan untuk dipelihara. Berikutnya, Asya Arya, Bu Dep katanya gula stevia bagus dikonsumsi bagi pencinta manis. Apakah benar? Lebih bagus, bukan bagus. Terus akan-akan nanti minum aja stevia, pokoknya ini nggak mengurangi keinginan kita untuk makan yang manis-manis. Kita harus mengontrol keinginan kita untuk makan manis, karena memang di otak kita itu ada bagian yang membuat kita mengingat di mana letaknya atau sumber dari manis tersebut. Tapi gini teman-teman, walaupun stevia itu hitungannya tuh jauh lebih manis dibandingkan gula biasa. Kalau kita terus mengkonsumsi si stevia ini tanpa kita mengontrol gula darah kita, ujung-ujungnya ya sama aja. Ada yang namanya kecanduan sama manis. Jadi belajarlah juga untuk makan yang pahit-pahit bagi pencinta manis. Hai pencinta manis, kita udah manis kah? Saya juga salah pencinta manis ya. Kita sudah manis kah? Jadi saya sering-sering juga nyari yang pahit-pahit. Oke, biar seimbang. Berikutnya dari Ria_Sukria. Obat tiarit untuk aritmia jantung bisa diganti apa ya Bu Dep? Oh, pertanyaannya begitu. Cari akar masalahnya dong, kenapa bisa kena aritmia. Benerin dong kondisi kolesterolnya. Akarnya apa? Harus ngaku dulu ini akarnya apa. Kolesterolnya dibenerin itu ada penyempitan pembuluh darah. Yang biasanya karena kondisi kolesterol yang kronis, kondisi ada penumpukan plak. Jadi penyempitan pembuluh darahnya. Pola makannya seperti apa? Benerin pola makannya, jangan cuman pengganti obat tiaritnya aja. Pola hidup sama pola makannya juga harus diperbaiki. Ayo dong konsepnya diperbaiki nih teman-teman. Bukan cuma mau gantiin aja. Anda itu sakit gara-gara apa? Karena gara pola makan sama pola hidup Anda sebelumnya. Kecuali memang ada gara-gara obat atau tindakan medis yang lain. Oke, berikutnya. Bu Citin 09, Bu, vitamin D3 dosis di atas 5.000. Apakah harus dengan K2? Katanya kalau enggak akan menumpuk. Aduh, saya ini berulang-ulang menjawab ini loh. Dan saya udah jelaskan berulang-ulang. Nggak ditonton ya videonya. Bu Dewi ngambek nih. K2 itu banyak dari sayuran hijau dan sayuran yang difermentasi. Saya tidak menyarankan vitamin D digabungin sama suplemen K2. Kenapa? Vitamin K2 itu dari sayuran banyak. Sayuran fermentasi juga ada. Kenapa? Tuh semuanya harus suplemen. Vitamin K itu tidak ada tesnya. Semua vitamin berbasis lemak harus dites supaya jangan kebanyakan. Lah vitamin K2 ibu mau ngetes kemana? Ada labnya. Ntar kalau kebanyakan nanti darah Anda kental. Oke, karena itu adalah efek samping kebanyakan vitamin K2. Plus kalau ibu cuma beli vitamin D3-nya saja, terus ibu barengin sama makan sayuran hijau yang banyak, ibu juga memasukkan K2 secara alami. Kalau yang dari alami tidak bermasalah kebanyakan nantinya sayang. Paham ya? Please paham dong. Ini lagi pertanyaannya. Ganti dong yang lain. Ini mah udah harus paham. K2 dari mana sumbernya? Sayuran hijau dan sayuran fermentasi. Jadi sambil minum vitamin D3 dimakan sayurannya sama sayuran fermentasi seperti kimchi, sauerkraut. Oke? Acar. Semoga bermanfaat. Udah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share dan subscribe dan komen. Salam sehat selalu. Sarangeo. Jangan lupa panci salat master 50 juta. Bye.